Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abu Zahida dalam channel Abu Zahida. Dalam video ini kita akan membahas tentang sebuah kitab, sebuah buku yang di sini terdapat cara-cara, trik-trik bagaimana caranya menjadi seorang guru, seorang pendidik, atau seorang pengajar. Namun sebelum itu, jika menurut Anda video kami bagus, maka jangan lupa untuk klik like. Dan apabila Anda belum subscribe, segera subscribe. Dan juga bila belum berlangganan, segera berlangganan di sini. Semoga video-video kami bermanfaat bagi Anda semuanya, dan semoga membantu memudahkan Anda semua dalam menjadi seorang guru, seorang pendidik, atau bahkan menjadi orang tua. Oke, langsung saja kita saksikan, kita simak penjelasannya sebagaimana berikut. Di dalam buku ini, begini seharusnya menjadi guru. Yang dibahas pada bab pertama atau bagian pertama adalah karakter-karakter yang harus dimiliki seorang pengajar, karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Jadi menjadi seorang pendidik pun kita harus berkarakter. Oke, langsung saja yang pertama, yakni kita mungkin akan membahas beberapa saja, tidak sampai selesai satu buku langsung, karena ini membutuhkan waktu yang lama. Karakter yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah yang pertama, mengikhlaskan ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, para penonton sekalian, ilmu yang kita miliki, yang ada di dalam otak kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ilmu ini diperuntukkan seharusnya adalah untuk membantu diri kita sendiri atau bahkan orang lain untuk menuju ke jalan yang lebih baik, untuk menuju dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter pertama yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, sebagai orang tua adalah mengikhlaskan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik murid kita, mendidik anak kita tentu dengan ilmu. Dan ilmu itu tidak mampu kita dapatkan jika bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Karenanya kita harus mengikhlaskan ilmu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita sebagai manusia yang mungkin dititipkan oleh Allah akal, dititipkan oleh Allah IQ, sehingga kita mampu menguasai beberapa ilmu, sehingga kita mampu menguasai beberapa bahasa, mungkin menguasai beberapa pemahaman mungkin. Untuk itu maka kita harus menyebarluaskannya, karena ibarat air, jika ia tergenang terlalu lama, maka ia akan busuk baunya, akan kotor dan berbau busuk. Namun jika air tersebut mengalir sepanjang hari, mengalir setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, maka ia akan senantiasa jernih dan dapat memberi manfaat kepada sekitar aliran tersebut. Oleh karenanya jika kita memiliki ilmu, sedikit pun harus kita sampaikan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah apapun itu dariku, ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW, yang kita pelajari dari hadis-hadis beliau, maka kita harus menyampaikannya kepada halayak ramai. Maka kita harus menyampaikannya kepada orang-orang lain agar lebih bermanfaat. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum
au tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahuinya. Di dalam ayat ini Allah jelas mengatakan bahwa ketika kita menyembunyikan apa yang kita miliki, ketika kita menampakkan apa yang kita miliki, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasinya, sesungguhnya Allah senantiasa menyaksikannya. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Jadi jika Anda merasa bahwa ilmu ini hanya milik kita sendiri, itu salah. Ketika kita merasa bahwa kita mendapatkan ilmu hanya karena usaha kita, itu salah. Semuanya adalah karena kita berusaha dan karena Allah yang memberikan izinnya sehingga kita mampu memiliki ilmu tersebut. Karenanya apapun yang kita sembunyikan Allah tahu, apapun yang kita nampakkan Allah jelas lebih tahu. Oleh karena itu kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz atau profesi apapun itu, penting bagi kita untuk ikhlas dalam beraktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk hari ini cukup dulu. Kita akan lanjutkan di hari-hari berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi kami mohon bantuan untuk like-nya. Kami mohon bantuan untuk subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jika Anda rasa ini penting untuk disebarluaskan, tolong disebarluaskan ke teman-teman terdekat Anda, ke saudara-saudara Anda, agar video ini lebih memiliki banyak manfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.